selamat datang channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Korupsi bukan sekadar tindakan tercela, melainkan penyakit sistemik yang merusak fondasi negara. Di kawasan Asia Tenggara, persoalan ini masih menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan publik, dan memperlebar jurang ketimpangan. Transparansi Internasional melalui Corruption Perception Index atau CPI tahun 2024 kembali merilis daftar negara-negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, termasuk di kawasan ASEAN. Indeks ini menilai 180 negara berdasarkan persepsi korupsi di sektor publik. Dengan skor 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang artinya sangat bersih. Hasilnya sejumlah negara ASEAN mencatat skor yang mengkhawatirkan. Bahkan beberapa berada di peringkat global terbawah. Inilah 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Peringkat ke-10 ada Singapura. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, Singapura justru menjadi negara dengan tingkat korupsi yang terendah di kawasan ini. Singapura memiliki skor CPI 84 dari 100. Skor tinggi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sangat transparan, sistem hukum yang kuat, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah Singapura juga dikenal tidak mentoleransi korupsi dalam bentuk apapun, baik di sektor publik maupun swasta. Lembaga anti korupsi seperti Corrupt Practices Investigation Bureau beroperasi secara independen dan memiliki kewenangan luas. Budaya integritas dan profesionalisme telah tertanam dalam birokrasi dan lembaga publik. Keberhasilan Singapura ini menjadi contoh ideal bahwa komitmen politik, sistem hukum yang solid, serta pengawasan publik yang ketat mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Di peringkat ke-9 ada Malaysia. Malaysia meraih skor CPI 50 dari 100, menempatkannya di peringkat menengah namun masih tergolong tinggi dalam konteks ASEAN. Meski lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga lainnya, Malaysia masih bergulat dengan kasus korupsi besar yang mencoreng kredibilitas pemerintah, seperti skandal 1MDB yang mengguncang dunia. Praktik suap, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi isu di sektor pemerintahan, penegakan hukum, dan bisnis. Ketidakstabilan politik dan pergantian kepemimpinan yang sering membuat agenda pemberantasan korupsi terhambat. Di sisi lain, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia aktif melakukan penyelidikan. Namun tantangan transparansi dan intervensi politik tetap menjadi hambatan. Korupsi yang berlarut-larut ini mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor asing terhadap Malaysia. Di peringkat ke-8 ada Timor Leste. Timor Leste mencatat skor CPI 44 dari 100. Menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi tinggi di ASEAN, meskipun sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagai negara muda yang baru merdeka pada tahun 2002, Timor Leste menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Korupsi banyak terjadi di sektor pengadaan barang, proyek infrastruktur, dan distribusi dana publik. Kelemahan institusi pengawasan, kurangnya kapasitas birokrasi, serta pengaruh politik dalam penegakan hukum turut memperburuk situasi. Meskipun pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki transparansi, pelaksanaannya masih terbatas. Korupsi yang terus berlangsung dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang masih dalam tahap pertumbuhan. Di peringkat ke-7 ada Vietnam. Negara Vietnam memperoleh skor CPI 40 dari 100, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi tinggi di ASEAN. Meski menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, korupsi masih mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan partai tunggal yang berkuasa. Pemerintah Vietnam memang gencar melakukan kampanye anti korupsi, bahkan menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi. Namun banyak yang menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan sistemik.
Suap dalam pelayanan publik dan pengadaan proyek infrastruktur masih sering terjadi. Keterbatasan transparansi, kontrol media, serta tidak adanya oposisi politik yang kuat membuat pengawasan publik sulit dijalankan. Korupsi yang terus berlangsung ini dapat menghambat investasi asing dan merusak stabilitas pertumbuhan ekonomi Vietnam yang selama ini cukup menjanjikan. Di peringkat ke-6 ada Indonesia. Negara Indonesia mencatat skor CPI 37 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di tanah air. Meskipun bukan yang terendah di ASEAN, skor ini mencerminkan lemahnya tata kelola, transparansi, dan penegakan hukum. Melemahnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi sorotan utama publik. Kasus-kasus korupsi besar terus bermunculan, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga dana bantuan sosial. Di level daerah, praktik suap dan jual beli jabatan masih marak. Upaya reformasi birokrasi juga menghadapi resistensi dari dalam sistem. Korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengkikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan demokrasi yang sehat. Di peringkat ke-5 ada Thailand. Negara Thailand mencatat skor CPI 34 dari 100, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di kawasan ASEAN. Meskipun bukan yang terendah, skor ini menandakan masih kuatnya praktik korupsi di sektor publik dan lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan. Ketidakstabilan politik yang sering terjadi, termasuk kudeta militer dan pergantian pemerintahan yang tidak demokratis, turut memperburuk kondisi tata kelola negara. Suap, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran menjadi isu utama lembaga pemerintahan dan kepolisian. Meski ada Badan Anti Korupsi Nasional, efektivitasnya masih kerap dipertanyakan. Karena keterbatasan independensi, korupsi di Thailand bukan hanya menghambat reformasi birokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan iklim investasi di negara tersebut. Di peringkat ke-4 ada Filipina. Negara Filipina meraih skor CPI 33 dari 100, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Meskipun memiliki demokrasi yang relatif terbuka, korupsi tetap menjadi masalah kronis, terutama di lembaga pemerintahan, kepolisian, serta sektor yudisial. Praktek suap, nepotisme, serta penyelewengan dana publik marak terjadi, bahkan dalam proyek infrastruktur besar. Skandal korupsi kerap menyeret pejabat tinggi, namun proses hukum seringkali tidak transparan atau berhenti di tengah jalan. Reformasi birokrasi berjalan lambat, diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan pengaruh politik dalam sistem peradilan. Meski terdapat lembaga anti korupsi, tapi efektivitasnya terbatas. Korupsi yang merajalela menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperlebar kesenjangan sosial di Filipina. Di peringkat ketiga ada Laos. Negara Laos memperoleh skor CPI 33 dari 100, menempatkannya di jajaran negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Sebagai negara satu partai dengan kontrol ketat dari pemerintah pusat, negara Laos menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya kebebasan pers dan lemahnya peran masyarakat sipil membuat praktek korupsi sulit terungkap dan diberantas. Proyek-proyek besar, terutama yang dibiayai oleh investasi asing seperti dari Cina, sering dikaitkan dengan penyelewengan dana dan kurangnya pengawasan publik. Selain itu, suap dalam pelayanan publik dan bisnis merupakan praktik umum. Minimnya independensi lembaga anti korupsi menjadikan upaya reformasi di Laos sangat lambat dan memperburuk kepercayaan warga terhadap institusi negara. Di peringkat kedua ada Kamboja. Negara Kamboja menempati posisi kedua sebagai negara paling korup di ASEAN, yaitu dengan memiliki skor CPI 21 dari 100. Meski mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, angka ini masih mencerminkan lemahnya integritas sektor publik dan buruknya penegakan hukum. Di bawah pemerintahan otoriter yang telah berkuasa selama puluhan tahun, korupsi mengakar kuat dalam birokrasi, sistem peradilan, dan dunia usaha. Suap dalam pelayanan publik dan proyek pemerintah menjadi hal yang lumrah. Ketiadaan oposisi yang efektif, media yang dibungkam, serta lembaga pengawasan yang lemah
membuat upaya pemberantasan korupsi seakan jalan di tempat. Situasi ini menimbulkan ketimpangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi rakyat Kamboja. Di peringkat pertama ada Myanmar. Negara Myanmar dinobatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN berdasarkan Corruption Perception Index atau CPI yang dirilis Transparency International dengan skor hanya 16 dari 100. Myanmar terpuruk di posisi terbawah, mencerminkan sistem pemerintahan yang sangat korup dan minim transparansi. Kudeta militer tahun 2021 menjadi titik balik buruk yang memperparah krisis tata kelola dan melemahkan lembaga anti korupsi. Pengaruh militer yang begitu kuat, tidak adanya kebebasan pers, serta penindasan terhadap oposisi politik membuat praktek korupsi tumbuh subur tanpa pengawasan. Sektor publik termasuk proyek infrastruktur dan pertambangan kerap menjadi ladang korupsi oleh elit yang berkuasa. Situasi ini menempatkan Myanmar dalam kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang semakin memprihatinkan di kawasan Asia Tenggara. Itulah 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Korupsi tetap menjadi tantangan terbesar bagi pembangunan dan demokrasi di kawasan ASEAN. Dari Myanmar yang terjerembab dalam krisis politik hingga Indonesia yang terus berjuang memperkuat lembaga anti korupsinya. Masalah ini mencerminkan betapa rentannya tata kelola pemerintahan di Asia Tenggara. Indeks Persepsi Korupsi 2024 bukan hanya cermin realitas, tetapi juga peringatan keras bahwa transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama. Meski beberapa negara menunjukkan tren perbaikan, jalan menuju pemerintahan yang bersih masih panjang. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.